No counter. Dalam suatu rumah sakit, terjadi konflik antara dokter dan juga perawat karena pembagian jadwal yang tidak adil dan juga informasi protokol yang baru tidak tersampaikan dengan baik. Nah, yang pertama, peran manajer apa saja yang tidak dilakukan secara optimal di rumah sakit tersebut? Yang pertama, ada leader dan juga liaison. Di mana peran leader sangat penting dalam perusahaan maupun rumah sakit untuk mencegah adanya terjadi miscommunication. Tetapi, dalam permasalahan ini, peran tersebut tidak dijalankan secara optimal, yang mengakibatkan informasi protokol tidak tersampaikan dengan baik. Nah, poin kedua adalah liaison. Di mana dalam permasalahan ini peran liaison tidak digunakan secara optimal yang mengakibatkan konflik antara dokter dan perawat dari segi pembagian jadwal menjadi tidak adil. Jadi, dua peran manajer tersebut sangat penting dalam permasalahan tersebut karena dapat menunjang keberhasilan suatu perusahaan maupun rumah sakit. Dapat ditimbulkan akibat permasalahan terjadi di rumah sakit tersebut, yaitu yang pertama, keterlambatan penanganan. Jadwal tidak adil dapat membuat beberapa shift kekurangan tenaga medis sehingga pasien harus menunggu lebih lama, terutama pada waktu atau kasus emergensi. Yang kedua, kesalahan medis. Informasi protokol baru yang tidak tersampaikan dengan baik dapat menyebabkan tenaga medis bekerja tanpa pedoman yang sama, meningkatkan risiko kesalahan diagnosis, pemberian obat yang salah, atau prosedur yang tidak sesuai standar. Yang ketiga, ketidakpuasan pasien. Konflik internal antara dokter dan perawat memengaruhi suasana kerja sehingga pelayanan menjadi kurang ramah, tidak responsif, atau tidak profesional. Yang keempat, dampak lanjutan. Jika masa ini terlalu berlarut, rumah sakit berisiko mengalami penurunan kepercayaan masyarakat, meningkatnya keluhan pasien, bahkan potensi tuntutan hukum. Ketiga, bagaimana cara manajer mengatasi konflik ini? Nah, manajer harus mengidentifikasi akar masalah dengan mendengarkan kedua belah pihak. Kemudian, memfasilitasi mediasi untuk mencapai solusi bersama yang adil. Manajer perlu mendorong komunikasi terbuka dan mengembangkan kebijakan yang jelas mengenai pembagian jadwal serta prosedur penyampaian informasi. Jika diperlukan, manajer dapat mengadakan pelatihan manajemen konflik untuk staf supaya mencegah konflik serupa di masa depan, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif dan suportif melalui pendengaran aktif, empati, dan penerapan solusi yang disepakati bersama. Langkah manajer dalam mengatur sumber daya manusia pada kasus tersebut adalah pertama, menyamakan persepsi mengenai jadwal dengan membuat sistem penjadwalan terpusat, misalnya melalui aplikasi Hospital Information System atau software sejenis. Dengan cara ini, pembagian shift menjadi lebih adil, transparan, dan informasi protokol baru bisa tersampaikan dengan baik. Kedua, saat konflik muncul, manajer menerapkan gaya kolaborasi atau integrasi dengan memfasilitasi ruang diskusi terbuka antara dokter dan perawat, sehingga kebutuhan kedua belah pihak dapat dipertimbangkan dan solusi win-win tercapai. Ketiga, manajer harus memimpin dengan integritas dan kewenangan yang etis. Mengambil keputusan berbasis keadilan. Untuk mencegah konflik berulang, manajer juga perlu mengadakan pelatihan manajemen konflik serta meningkatkan kecerdasan emosional tim melalui metode seperti role play atau simulasi. Terakhir, setiap konflik perlu dicatat dan dievaluasi secara berkala agar manajemen dapat terus diperbaiki, khususnya terkait pembagian shift dan penyebaran informasi, sehingga motivasi kerja tetap terjaga. Fungsi controlling dalam kasus konflik di rumah sakit dapat diterapkan dengan cara menetapkan standar pembagian jadwal yang adil serta mekanisme penyampaian protokol yang baru yang jelas. Nah, manajer kemudian melakukan monitoring terhadap pelaksanaan di lapangan, membandingkannya dengan standar dan mengidentifikasi penyimpangan seperti jadwal yang tidak seimbang atau informasi yang tidak tersampaikan. Jika terjadi masalah, dilakukan koreksi berupa revisi jadwal secara transparan dan sosialisasi ulang protokol dengan metode yang lebih efektif
Selanjutnya, dilakukan evaluasi rutin dan perbaikan berkelanjutan agar konflik tidak terulang dan kinerja rumah sakit tetap optimal dan sustainable. I can do the Lord.